Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Dokter Sawit akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu netizen semua yang telah mengirimkan WA-nya kepada saya. Ya. Kali pertanyaan cukup singkat, ya. Jadi saya singkat, nggak saya bacakan, saya rangkum seperti ini. Pak, saya punya kebun karet. Nah, punya kebun karet dan selama ini banyak yang mati, tanamannya mati. Oleh karena itu, setelah melihat YouTube, terutama YouTube Bapak, saya kepingin menggantinya dengan tanaman kelapa sawit. Nah, ini. Mohon bimbingannya Pak, karena pemula. Nah, gitu. Jadi inilah yang akan mengganti tanaman eh, karetnya menjadi tanaman kelapa sawit. Bagaimana langkah-langkahnya dan alasannya. Jadi yang pertama kita bahas di tanaman karet ini sendiri. Sampai saat ini harganya eh, belum getahnya belum begitu menggembirakan. Ya, di samping harga juga di faktor budidayanya juga tidak sedikit halangan rintangan yang menghadapi. Salah satunya adalah adanya penyakit. Hmm. Penyakit saat ini yang dari dulu sudah menjadi momok bagi petani kelapa sawit adalah penyakit jamur akar putih. Nah, kemudian disebabkan oleh jamur Rigidoporus microsporus. Orang awam, petani-petani menyebutnya komes, nah, komes. Nah, itu ada dasarnya, ada alasannya, ada sejarahnya. Kenapa? Karena dulu jamur Rigidoporus microsporus itu namanya jamur Fomes, nah, Fomes lignosus ya gitu. Fomes karena F itu sulit disebutkan. Nah, makanya eh, lidah orang Indonesia gampangnya ya komes gitu, jamur komes mati karena jamur komes. Oleh karena itu dengan berbagai macam cara namanya jamur tular tanah, jamur terbawa tanah atau soilborne pathogen sehingga sulit dikendalikan. Ya, sulit dikendalikan karena apa? Hampir semua siklusnya di dalam tanah. Fungisida nggak mempan, ya kan? Nah, ini harus berbagai macam pengendalian secara terpadu. Sehingga kalau memang mengenalkan ya sangat sulit. Karena di dalam tanah itu tadi. Nah ini banyak yang dengan alasan beratnya serangan jamur akar putih, maka kepengen mengganti ke tanaman lain yang memang familiar dan nah, secara ekonomi lebih menguntungkan, lebih mudah dari segi tenaga kerja, lebih menguntungkan itu tadi. Oleh karena itu, saran saya ya silahkan saja gitu. Karena kalau lahannya tidak begitu luas, ya saran saya diganti semua, ya kan. Ya, kalau memang kepingin ya. Tetapi kalau lahannya luas, ya jangan semua diproporsikan. Nah, misalnya tetap untuk jaga-jaga diversi tanaman. Ya, kita tidak tahu ke depan, jangan-jangan nanti harga karet juga bisa melambung tinggi ke depan. Makanya tetap harus disisakan. Nah, ini. Sekarang yang penting kalau dalam mau menanam kelapa sawit, yang pertama adalah bibitnya. Harus beli bibit unggul bersertifikat. Jangan tergiur oleh iming-iming orang yang mengatakan ini asri, ini dari Marihat, ini apa. Yang penting kuncinya beli langsung ke sumbernya. Sumber langsung. Di Indonesia ada 19 ya. Sumber benih kelapa sawit. Silahkan saja. Langsung. Nah, ini yang penting jangan mariles, jangan yang palsu. Kan gitu. Nah, salah satunya silahkan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit BPKS. Ya, yang ada di Medan dan ada apa ya sistem penjualannya, ada Prowitra, ada outletnya. Memang tidak semua daerah ada. Ya, jadi bisa
mendapatkan bibit dulu yang unggul dulu, karena udah kuncinya itu udah 50% udah dipegang karena dengan bibit yang bagus. Nah, ini tadi baru mau mulai nanam, terus sambil belajar di YouTube ya, itu bagaimana kalau sudah bibitnya bagus, pembibitan ada, kemudian apa namanya di pemeliharaan, ada di TBM, tanaman belum menghasilkan, apa cara-caranya, nanti bisa dilihat. Yang penting-penting ada kastrasi, pengendalian hama penyakitnya, bagaimana memupuknya, nah itu. Kemudian nanti kalau udah TM, bagaimana tanaman menghasilkan? Sama yang dihadapi, bagaimana perawatannya, ya kan, hama penyakitnya, bagaimana pemupukannya, bagaimana jalannya. Nah, terakhir nanti kalau yang penting adalah panennya. Eh, sudah ditanam nggak dipanen kan ya sia-sia. Jadi itu prosesnya. Tetapi yang perlu kami sampaikan, meskipun kalau masih generasi pertama relatif aman terhadap, nah itu loh, rehat serangan apa namanya Ganoderma, tetapi ini karena konversi dari karet ke kelapa sawit, ancamannya emangnya terus tidak ada gitu. Ancamannya juga mirip, yaitu serangan Ganoderma, jamur akar juga, jamur yang ada di dalam tanah juga, soilborne pathogen juga. Dan itu bagi petani kelapa sawit menjadi momok yang sangat menakutkan, karena juga sama-sama sulit dikendalikan. Sama-sama sulit dikendalikan. Alasannya sama, karena soilborne pathogen, patogen tular tanah di dalam tanah, fungisida nggak sanggup, dan sebagainya. Nah, ini harus diantisipasi, ya ini pentingnya. Diantisipasi sejak awal. Kenapa? Karena dari karet, Ganoderma itu juga mampu tumbuh di kayu-kayuan ya, kayu-kayuan. Jadi kalau nanti konversi akarnya dipotong, cuma dipotong saja, tidak di-uprooting, tidak diambil akarnya, akan menjadi sumber inokulum dari Ganoderma. Dan nanti kelapa sawitnya cepat terserang Ganoderma gitu. Ya, tolong akarnya dibuang semua karetnya tadi supaya aman terhadap Ganoderma. Nah, ini dalam video ini kami ilustrasikan banyak yang meskipun generasi satu tapi ex karet, bekas karet, itu umur 13 tahun juga bisa sudah habis. Karena apa? Karena base-nya, sumber makanan dari Ganodermanya banyak sekali di dalam tanah, yaitu apa? Akar karet. Akar karet yang sudah terpotong, sudah mati karetnya. Itu sumber inokulum, sumber infeksi dari Ganoderma. Jadi food base dari Ganoderma. Nah, sehingga karena akarnya sudah dekat, wah itu perkembangannya Ganoderma lebih cepat. Nah, jadi di dalam video ini kita gambarkan juga di kelapa sawit ada penyakit yang menakutkan, menjadi momok juga gitu. Jadi istilahnya jangan lepas dari apa itu mulut apa singa keluar ke harimau gitulah kira-kira gitu. Nah, itu yang penting, poin-poin penting untuk bagi yang mau konversi dari apa namanya karet ke kelapa sawit. Nah, yang harus diantisipasi teknik pembongkaran dari karetnya sendiri. Nah, jadi ringkas saya sampaikan bahwa yang mau konversi dari karet menjadi kelapa sawit, satu yang penting ya, tekniknya itu karena harganya sudah bagus, sudah diputuskan bahwa tekniknya harus benar, harus uprooting, akarnya dicabut. Kemudian gunakan bibit unggul bersertifikat, teknik budidayanya diperhatikan, belajar terutama pemupukannya, ya kan. Kemudian nanti infrastrukturnya, kemudian diantisipasi penyakit Ganoderma. Jadi ini ya yang penting. Nah, jadi kalau sebaliknya kami juga punya pengalaman bahwa dari kelapa sawit ke karet gantian. Nah, jadi kan banyak yang mumet juga, yang pusing juga, terserang Ganoderma kelapa sawitnya mau diganti apa? Pernah yang tanya saya, sedang pernah saya rekomendasikan diganti karet. Ya, karena dekat, ada subur juga dulu waktunya harganya masih bagus ya.
itu yang diantisipasi gentian dari Ganoderma diantisipasi ke karet. Nah, supaya jamur akar putihnya tidak berkembang. Jadi itu cerita konversi terutama ini dari karet ke kelapa sawit. Nah, kemudian pengalaman lain dari kelapa sawit ke karet. Demikian pemirsa, mudah-mudahan cerita ini menjawab pertanyaan ini menginspirasi kita dalam keberhasilan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.